Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Siti Nurjana, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1, gelombang 3 tahun 2023. Saya dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, nomor induk mahasiswa A961230025. Pada hari ini, Rabu 6 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN mata pelajaran geografi kelas 11 dengan tema lingkungan hidup, subtema pemanasan global. Kami sangat mengharapkan saran dan masukan dari Bapak Ibu agar pembelajaran ke depan lebih baik dan bisa memberikan yang terbaik untuk anak didik kami. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, anak-anakku, pada hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam mata pelajaran geografi. Apa kabar kalian pada hari ini? Nah, apakah di antara teman-teman kalian ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Ada. Oh iya, semoga Ardina kalau sakit segera sembuh, kita doakan bersama. Ya, kemudian kita harus mengawali pembelajaran kita dengan baca berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh Mbak Nurul Isaya. Monggo. Ya, anak-anakku, pada hari ini kita akan membahas tentang pemanasan global. Apakah akhir-akhir ini kalian merasakan adanya perubahan iklim yang sangat drastis? Gimana itu gambarannya? Panas, oke, ya. Ternyata Mbak Gina merasakan cuaca yang panas. Panasnya melebihi biasanya ya. Berbeda dengan tahun-tahun lalu. Yang lain ada? Ya. Hujan. Iya, hujan memang kadang-kadang hujan di luar musimnya. Hujan begitu. Nah, kira-kira apa sih penyebabnya kok bisa terjadi cuaca panas yang di atas biasanya, yang tidak normal? Ada yang tahu? Pelajaran sebelumnya telah membahas tentang lingkungan hidup. Ya, ternyata lingkungan hidup itu sangat berpengaruh dan saling tergantung antara kita dengan lingkungan. Ya. Masih ingatkah kalian apa saja manfaat lingkungan bagi kehidupan kita? Siapa yang masih ingat? Ya, Mbak? Sebagai penyedia sumber daya, betul. Ada lagi? Ya, Mbak Akila. Penyedia oksigen. Ya, ada lagi? Ya, Mbak Ayu. Sebagai penyedia bahan makanan. Masih ada? Yang lain? Ya, Mbak Sela. Nah, sebagai tempat hidup kita. Dan masih ada lagi banyak ya tentang manfaat lingkungan bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, sekian besar manfaat yang dimiliki oleh lingkungan, maka kita harus memperlakukannya dengan baik agar bisa memberikan manfaat dan tidak justru menambah masalah. Jadi ketika kita memperlakukan
Nah, salah satu permasalahan yang akan kita angkat pada hari ini adalah pemanasan global. Tujuan pembelajaran adalah dengan belajar literasi, kalian bisa menjelaskan pemanasan global dengan benar. Yang terakhir nanti kalian akan mempresentasikan hasil diskusi itu di depan kelas dengan percaya diri. Adapun hal yang akan dinilai pada pembelajaran kali ini, yang pertama adalah tes diagnostik ya, untuk mengetahui pengetahuan awal kalian tentang pemanasan global. Berikutnya kita akan mengadakan tes tulis formatif di akhir pembelajaran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Irhamu man fil ardi." Sayangilah apa saja yang ada di muka bumi, yarhamkum man fis samai. Maka niscaya yang di langit itu akan menyayangi kalian. Nah, ini sebagai kaum muslimin kita harus melaksanakannya. Ya, ketika kita melaksanakan segala sesuatunya dengan penuh kasih sayang, memperhatikan tanaman, tumbuhan, kelestariannya, maka Allah akan memberikan barokah yang besar untuk hidup kita, menjauhkan kita dari mara bahaya maupun bencana. Nah, anak-anakku, sebelum memulai pelajaran, kita akan melakukan tes diagnostik untuk mengetahui pemahaman awal kalian tentang pemanasan global. Ya, akan saya kirim link untuk tes diagnostik tersebut. Nah, silahkan dibuka, kemudian dikerjakan tesnya. Cukup 3 menit. Tidak harus benar, pokoknya yang kalian tahu saja ya jawabannya. Ini tidak mempengaruhi nilai akhir. Bagaimana? Sudah? Nah, silahkan dikirim. Kalau sudah, silahkan dikirim. Nanti akan terlihat di Google Form yang ada di Drive. Ya, ini sudah mulai masuk hasil kerja kalian. Ya, masih ya ada sebagian yang sudah tahu, sudah pernah mendapatkan materi tentang pemanasan global, penyebabnya maupun dampak dan solusinya. Nah, ada juga yang masih belum, yang akan kita perkuat pada pembahasan kali ini. Silahkan HP-nya ditutup, kita akan melanjutkan pelajaran pada sesi berikutnya. Anak-anakku, cuaca yang panas ini ternyata tidak hanya terjadi di Pacitan saja, ya, di mana-mana, di kota-kota lain, bahkan di seluruh dunia itu ternyata juga mengalami cuaca maupun suhu yang ekstrim seperti ini. Dan inilah sampai dikatakan bahwa Juni tahun 2023 adalah hari terpanas sepanjang sejarah. Nah, ini luar biasa. Jika tidak dihentikan ya gejala-gejala seperti ini, penyebab-penyebabnya, maka kemungkinan dalam waktu berapa ratus tahun kemudian dunia kita ini akan rusak ya, kehidupan akan banyak yang hilang gitu. Nah, untuk memperjelas itu, mari kita lihat dan simak video pembelajaran berikut ini. Nah, itu tadi penjelasan tentang global warming melalui video. Nah, kita akan membahas satu persatu dari global warming atau pemanasan global tersebut. Yang pertama tentang definisi pemanasan global. Ya, jadi pemanasan global adalah naiknya suhu atmosfer bumi dalam waktu yang lama dan dalam skala yang luas atau mendunia.
global warming ini atau pemanasan global ini merupakan suatu proses yang ditandai dengan naiknya suhu atmosfer, laut, dan daratan. Penyebab adanya global warming ini adalah paling dominan karena efek rumah kaca. Nah, bagaimana efek rumah kaca ini terjadi? Kita bisa jelaskan di depan. Ya, bahwasanya sinar matahari ini datang bisa langsung ke bumi melalui atmosfer tanpa hambatan karena dia merupakan gelombang pendek yang daya tembusnya besar. Nah, sinar matahari ini ada yang diserap, ada yang dipantulkan begitu. Nah, yang diserap bumi akan berguna untuk memperhangat, ya menghangatkan suhu bumi, sedangkan yang dipantulkan ini tidak bisa keluar dari atmosfer apabila konsentrasi gas rumah kaca ini terlalu banyak. Karena gas rumah kaca yang terdiri dari CO2 atau karbon dioksida, metana, kemudian nitrogen dioksida atau NO3 maupun CFC dan sebagainya, ini sifatnya menghalangi atau memerangkap gelombang panjang. Jadi termasuk cahaya dari pantulan bumi ini nanti terperangkap dan tidak bisa keluar namun balik lagi. Nah, begitu seterusnya, setiap hari ada pancaran matahari dan selalu memanaskan. Maka makin hari makin panaslah bumi kita jika, ya syaratnya, jika gas rumah kaca ini tidak kita kurangi. Berikutnya tentang penyebab atau yang menyebabkan adanya pemanasan global. Yang pertama adalah efek gas rumah kaca tadi yang kita jelaskan. Yang kedua adalah penggundulan hutan. Jadi hutan yang digundul ini akan mengurangi serapan karbon dioksida oleh gundulan, ya, sehingga oksigen yang dihasilkan tidak sedikit. Kemudian gas metana yang biasanya dihasilkan dari sampah organik yang pembusukannya itu tidak sempurna, kemudian tidak dilakukan manajemen dengan baik, maka akan menghasilkan gas metana. Kemudian rusaknya lapisan ozon karena salah satunya adanya CFC, pemakaian itu pendingin ruangan. Nah, ini melepaskan CFC ini yang bisa merusak ozon sebagai pelindung radiasi. Kemudian gas buang industri. Gas buang industri ini juga sangat besar jumlahnya dan bisa menyumbangkan gas rumah kaca yang luar biasa. Kemudian penggunaan listrik yang berlebihan juga akan menyebabkan gas rumah kaca ini tidak bisa dikurangi, tapi justru bertambah banyak. Yang berikutnya, apa dampak pemanasan global pada lingkungan kita? Yang pertama adanya kebakaran hutan, mencairnya es di kutub, kabut asap, wabah penyakit, krisis air bersih, meningkatnya air laut, meningkatnya suhu air laut, kemudian rusaknya terumbu karang dan penipisan lapisan ozon ini. Bagaimana kita bisa menanggulangi atau mengurangi adanya pemanasan global ini? Maka silahkan menggunakan transportasi umum untuk mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Menghemat air ternyata tidak bisa menjadi solusi terjadinya pemanasan global. Ada reuse, recycle, kemudian revitalisasi yang akan membantu kita, ya. Pohon-pohon itu akan mengurangi karbon dioksida yang ada di udara. Kemudian kita gunakan produk yang ramah lingkungan, ya misalnya tidak pakai plastik. Ya, kemarin di sekolah dianjurkan untuk membawa tumbler, ya. Kemudian membawa wadah makanan dari rumah agar sampah plastiknya tidak bertebaran di mana-mana. Karena sampah plastik itu juga adalah hasil olahan bahan bakar fosil. Seperti itu. Silahkan ada yang mau, ya. Oh iya ya. Pemanasan global kok iso memicu wabah penyakit? Apa kaitannya panas dengan penyakit? Ya. Nah, ini begini ceritanya. Jadi karena adanya pemanasan global, suhu udara di lingkungan sekitar kita kan menjadi lebih hangat. Nah, di sisi lain karena hangat penguapan tinggi, akhirnya hujan pun juga banyak turun hujan. Nah, kita tahu kalau di musim hujan itu biasanya yang paling menjadi apa? Nyamuk, ya kan? Nah, ini yang menjadi masalah diantaranya. Jadi adanya suhu yang hangat, banyaknya air yang berlimpah itu menyebabkan penyakit-penyakit tertentu itu mudah berkembang. Di antaranya adalah nyamuk. Kemudian ada juga waktu itu ini loh, leptospirosis, penyakit yang dibawa oleh tikus, ya, di sawah. Jadi kalau ada orang yang luka kemudian pergi ke sawah, karena kencingnya tikus yang mengandung kuman leptospirosis ini akan terserang. Orangnya panas tinggi kemudian bisa menyebabkan kematian. Di kecamatan sebelah yaitu Kebon Agung pada tahun sebelum ini, tahun 2023 awal itu ada banyak korbannya. Jadi begitu, ya. Ternyata pemanasan global juga bisa menyebabkan wabah penyakit, ya. Oke, ada lagi? Tidak ada ya, cukup ya. Kita akan pada fase berikutnya kita akan melakukan diskusi
tentang permasalahan pemanasan global ini ya, silahkan dibentuk kelompok sesuai dengan ininya masing-masing ya. Dipilih ketua kelompoknya. Nah, silakan mengambil lembar kerjanya masing-masing ke depan. Ketua kelompok mengambil lembar kerja. Nah, pertama-tama yang kalian lakukan, bacalah petunjuk dari lembar kerja peserta didik atau LKPD yang ada. Dibaca petunjuknya dengan seksama. Setelah dibaca, kita punya waktu 15 menit ya untuk melakukan diskusi kelompok. Jika ada yang belum jelas, silakan kalian bertanya. Ya, jadi ini dibuat grafik ya. Tahunnya itu sebagai abses, kemudian ordinatnya adalah jumlah peningkatan jumlah bencana alam yang ada di Indonesia dari tahun 2013 hingga tahun 2023. Oke ya. Nah, ini terjadi apa ini? Peningkatan. Peningkatannya itu landai atau tajam ini? Peningkatan yang sangat tajam, luar biasa. Jadi tidak terkendali. Nah, tahun 2022 ini tampak ada pengurangan. Ini belum dikonfirmasi ya. Tapi secara umum ini gimana? Polanya? Meningkat. Oke. Nah, silakan dibagi tugasnya masing-masing ya agar semua berperan aktif di dalam diskusi. Ya. Browsing, silahkan browsing untuk mencari jawaban atau sebagai referensinya. Kalau kelompok ini kelompok 1 ya, apa ini topik utamanya? Apa ini? Iki sumber pemanasan global dan solusinya. Sumber-sumbernya dari mana saja coba diperhatikan. Utamanya apa? Hubungan emisi karbon dengan kenaikan suhu bumi. Oke ya, hubungan emisi karbon dengan kenaikan suhu bumi ya. Pak ada ya? Ada Mbak? Kira-kira kaitannya? Ada. Ya. Hubungan yang positif ya. Iya. Ada yang perlu ditanyakan? Ya. Sudah paham? Ya. Apa tuh yang jadi topik utamanya itu? Grafik derajat Apa ini? hubungan pemanasan global dengan pola curah hujan. Ya, ternyata ada ya hubungannya. Ada Bu. Ini grafiknya Bu. Grafiknya ini Bu. Hasil diskusinya gimana? Aman Bu, ini sudah. Semuanya sudah Sudah mikir, sudah tulis. Oh ya, alhamdulillah. Berarti sudah selesai ya? Alhamdulillah, kerja yang bagus. Kita akan masuk pada sesi berikutnya, yaitu presentasi hasil diskusi.
Sudah siap? Nah, nanti kalau ada yang maju, itu silahkan yang lain perhatikan dan memberi masukan, boleh, bertanya juga boleh ya. Sulap. Nah, kelompok 1 sudah siap? Ya, silahkan kelompok 1 maju ke depan. Sumber pemanasan global dan solusinya. Indonesia juga menjadi kontributor pemanasan global karena penggundulan hutan, eksplorasi pertambangan dan lontaran emisi karbon dioksida. Misalnya, kebakaran hutan telah mengakibatkan negara-negara tetangga terkena dampaknya. Kehidupan masyarakat di Singapura dan Malaysia terganggu karena asap yang diimpor dari Indonesia. Sumber-sumber pemanasan global di Indonesia per tahun. Sumber yang pertama, pembakaran batu bara, emisi 9 miliar ton CO2. Yang kedua, konservasi lahan dan perusahaan hutan, 2.563 miliar ton CO2e. Yang ketiga, aktivitas dan pemakaian energi, pertanian dan limbah, 451 juta ton CO2. Emisi karbon dunia dari bahan bakar fosil menurut sektor. Yang pertama, transportasi 20%, yang kedua industri 17%, yang ketiga pembangkit listrik 40%, yang keempat rumah tangga dan perdagangan 14%, dan lainnya 8%. Yang pertama, sumber pemanasan global tertinggi di Indonesia adalah pembakaran batu bara, yaitu 9 miliar ton CO2. Yang kedua, bagaimana konservasi lahan dan perusahaan hutan dapat mengakibatkan pemanasan global. Pembakaran lahan pada saat deforestasi juga akan menyebabkan peningkatan emisi karbon yang berakibat meningkatnya intensitas efek gas rumah kaca pada atmosfer. Hal ini membuat panas matahari terperangkap di bumi sehingga kondisi mengalami pemanasan secara global. Yang ketiga, emisi karbon dari bahan bakar fosil terbesar di dunia berasal dari sektor pembangkit listrik, yaitu sebesar 40%. Yang keempat, berdasarkan data tersebut, solusi apa saja yang dapat kita lakukan untuk menanggulangi pemanasan global? Jelaskan alasan masing-masing. Yang pertama, konservasi lingkungan, yaitu semakin banyaknya oksigen yang dihasilkan oleh tumbuh-tumbuhan, jumlah gas-gas karbon yang ada di atmosfer akan berkurang. Yang kedua, mengontrol pemakaian listrik, yaitu penggunaan listrik yang berlebihan juga dapat menimbulkan pemanasan global. Yang ketiga, menggunakan energi alternatif, yaitu penggunaan energi alternatif dapat mengurangi penggunaan energi bahan bakar fosil, yaitu minyak bumi dan batu bara. Yang keempat, daur ulang dan efisiensi energi, yaitu biogas dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi panas yang berasal dari sampah organik yang telah didaur ulang. Yang kelima, edukasi masyarakat mengenai masalah lingkungan, yaitu karena masyarakat perlu menegakkan hukum mengenai perlindungan kelestarian lingkungan. Sekian presentasi dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau menambahkan? Enggak ada yang mau menambahkan atau menanyakan? Cukup jelas? Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Silakan kita lanjutkan pada kelompok 2. Dipersilakan. Ya. Perwakilannya saja. Ya, silakan kelompok 1 mempresentasikan hasilnya. Kelompok 2 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami perwakilan dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, yaitu Ataya Talita Zayan, Giska Agnesia. Pada hari ini kami akan mempresentasikan tentang hubungan emisi karbon dengan kenaikan suhu bumi. Efek rumah kaca menjadi lebih sering dibicarakan selama abad ke-20. Fakta menunjukkan bahwa suhu rata-rata atmosfer bumi telah naik. Dalam berbagai surat kabar dan majalah, kenaikan emisi karbon dioksida seringkali disebut sebagai penyebab utama kenaikan suhu pada abad ke-20. Lalu, grafik di bawah ini memberikan gambaran jumlah emisi karbon per tahun dari tahun 1860 hingga 1990 dan rata-rata suhu atmosfer bumi dalam kisaran tahun yang sama. Dari grafik yang ada di sini, dapat disimpulkan bahwa jumlah emisi karbon dioksida berhubungan dengan meningkatnya suhu rata-rata atmosfer bumi. Penjelasannya, radiasi matahari yang merupakan gelombang pendek memasuki atmosfer bumi tanpa hambatan. Sebagian diserap oleh atmosfer maupun permukaan bumi. Lalu, radiasi matahari yang merupakan gelombang panjang tidak bisa keluar angkasa karena terperangkap oleh gas rumah kaca. Akibatnya, panas terperangkap di atmosfer yang mengakibatkan pemanasan global. Lalu, untuk solusi mencegah pemanasan global adalah 1. Mengurangi penggunaan bahan bakar fosil seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Selanjutnya, melakukan reboisasi. Terakhir, membuang sampah pada tempatnya. Apakah ada yang ditanyakan? Baik.
Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, karena sampah organik yang menumpuk akan mengeluarkan gas metana, memerangkap sinar pantul dari bumi. Akibatnya bumi semakin panas. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3, silahkan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Indah Wiliana Lestari, Teros Afriana Putri, Ahila Nurus Saidatul Fuadah, dan Ardina Indah Cahyani. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang grafik bencana alam Indonesia dari tahun ke tahun, juga hubungan pemanasan global dengan bencana alam. Grafik bencana alam dari tahun 2013 sampai 2023. Dari grafik yang dapat kita lihat, dapat disimpulkan bahwa angka bencana alam di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan tajam. Pada tahun 2022 menurun secara signifikan, lalu pada tahun 2023 meningkat lebih tinggi daripada tahun-tahun sebelumnya. Kedua, bagaimana pola bencana alam di Indonesia dari tahun ke tahun? Dapat dilihat dari grafik bahwa pola bencana alam di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. 3. Adakah hubungan pemanasan global dengan bencana alam? Tentunya ada. Pemanasan global berkaitan erat dengan bencana alam, di mana pemanasan global mengakibatkan perubahan iklim yang memberikan dampak terhadap terjadinya bencana-bencana alam, seperti banjir, perubahan cuaca, kebakaran, kekeringan, dan El Nino yang menjadi masalah serius saat ini. Demikian presentasi kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Baik, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi dari kelompok 4. Mungkin ada kelompok lain. Kelompok 3 ya. Kelompok 3 tentang hubungan antara kenaikan pemanasan global atau kenaikan suhu rata-rata bumi dengan adanya bencana alam. Silahkan dari kelompok berikutnya, yaitu kelompok 4. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami perwakilan dari kelompok 4 dengan anggota saya Tatalita Zayan, Saya Rina Antasari, Anggi Kholifia Nuraini, Sheila Putri Haini, dan Afif Sela Agustina Romadona. Jadi pada kesempatan hari kali ini kami akan mempresentasikan tentang prediksi kondisi Indonesia jika pemanasan global tidak terkendali. Jadi, National Geographic membuat sebuah peta interaktif. Peta memperlihatkan bahwa ketika seluruh es meleleh, permukaan laut akan semakin tinggi. Banyak daratan hilang, pegunungan menjadi pulau, dan manusia bakal merugi. Peta di bawah ini menunjukkan daerah yang akan tenggelam jika seluruh es meleleh. Garis biru muda menunjukkan garis pantai pada saat ini. Bila es meleleh, Indonesia akan kehilangan banyak daratan. Berdasarkan gambar peta di atas, apa yang akan terjadi pada Indonesia bila seluruh es meleleh? Yang pertama adalah Indonesia akan kehilangan banyak daratan karena terkikis air laut. Yang kedua, banyak pegunungan akan menjadi pulau, serta pulau-pulau di Indonesia akan hilang tenggelam karena naiknya volume air laut. Apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya itu? Kita dapat mencegah erosi pantai dengan cara menanam pohon bakau atau reklamasi pantai dan membuat sebuah bangunan sebagai pemecah gelombang air laut. Sekian, ada yang ditanyakan?
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok 4. Silakan kembali ke tempat. Selanjutnya kelompok 5 dipersilakan untuk menampilkan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang hubungan pemanasan global dengan pola curah hujan. Perubahan iklim di Indonesia dapat diamati dari pola curah hujan rata-rata di beberapa wilayah di Indonesia. Berikut ini gambar grafik curah hujan rata-rata bulanan dari periode tahun 1980 sampai 2010 di Indonesia. Rata-rata curah hujan per dekade Stasiun Meteorologi Banyuwangi. Nah, dari gambar tersebut kami menyimpulkan dari grafik di atas. Grafik tersebut bahwa curah hujan dari tahun ke tahun sangat berbeda dari musim kemarau. Curah hujan yang sangat rendah dan musim penghujan yang curah hujannya sangat tinggi, dan sebaliknya di musim penghujan tidak ada hujan dan musim kemarau curah dan hujannya tinggi. Curah hujan tersebut dipengaruhi oleh pemanasan global, sehingga jika curah hujannya rendah bisa menyebabkan kekeringan dan sebaliknya. Bagaimana pemanasan global dapat mempengaruhi pola curah hujan? Pemanasan global akan diikuti perubahan iklim seperti meningkatkan curah hujan di beberapa belahan dunia sehingga menimbulkan banjir dan erosi. Sekian presentasi dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adakah yang ingin menambahkan? Ya sudah, terima kasih dari kelompok 5. Silahkan kembali ke tempat. Demikian tadi penampilan dari kelima kelompok. Berarti kita akan menyimpulkan dan melakukan refleksi terhadap pembelajaran hari ini. Yang pertama, bahwasanya ternyata pemanasan global ini sangat berpengaruh besar pada lingkungan dan kehidupan manusia. Di antaranya tadi ya ada sumbernya, apa saja sumber dari pemanasan global itu? Kelompok 1, sumber pemanasan global terbesar di Indonesia dari konversi lahan ya di Indonesia. Ya, untuk sektor yang paling besar di dunia melepaskan emisi pembangkit listrik ternyata menjadi faktor atau sektor terbesar penghasil gas rumah kaca. Nah, ini. Kemudian untuk kelompok 2 tadi ya, ternyata pemanasan global itu juga berpengaruh pada perubahan cuaca yang ekstrim ya, iklim, bahkan perubahan iklim secara ekstrim. Ada peningkatan curah hujan, ada juga menyebabkan musim hujannya jadi banjir, kalau musim keringnya jadi kekeringan, kekurangan air di mana-mana. Musim kemaraunya kekeringan. Kemudian pemanasan global juga bisa menyebabkan es yang ada di kutub itu mencair. Ya,
Akibatnya di kutub ditemukan pulau, sementara di daerah Khatulistiwa itu berlimpah air, gelombang tinggi, gelombang laut, permukaan laut meningkat yang kalau tidak terkendali bisa menyebabkan pulau-pulau kecil itu tenggelam. Kita yang ada di Pacitan ini ya memiliki pesisir yang panjang juga. Siapa yang rumahnya Cetak? Nah, yang Cetak ini kan dekat laut. Nah, di situ kalau bulan-bulan tertentu ada ini ya, peningkatan tinggi muka air laut. Juga sering ada rob banjir sampai pesisirnya Soge itu rusak. Nah, tadi sudah dijelaskan dari kelompok 5 ya bagaimana cara mengatasi agar tidak terjadi pencairan gletser sehingga mengancam kehidupan kita. Kita pada akhir pembelajaran akan melakukan tes formatif sebanyak 10 nomor. Silakan HP-nya disiapkan, saya kirim linknya. Sudah terkirim? Oke, silakan dikerjakan. Dikerjakan sendiri-sendiri tanpa bertanya kepada temannya ya. Ya, sudah bisa dikirim. Kalau sudah langsung dikirim ya. Ya, nanti saya lihatnya di drive saya. Oke. Terima kasih. Kita masuk pada penutupan dari sesi pelajaran kita. Apakah ini refleksinya ya? Apakah kalian mendapatkan sesuatu yang baru pada hari ini? Apa yang ingin kalian lakukan dengan pengetahuan kalian tentang pemanasan global? Lebih menyayangi lingkungan, menjaga lingkungan. Apakah kalian ingin mengedukasi teman-teman supaya juga tahu? Di antaranya apa yang paling dekat dengan kehidupan sekarang? Ya betul, membuang sampah pada tempatnya. Alhamdulillah. Jadi semoga ini bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi kesadaran kita bersama sehingga bumi kita menjadi selamat, bumi kita menjadi awet dan semuanya membawa keberkahan. Kita tutup pelajaran kali ini dengan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.